Halo, tes tes. Masuk masuk. Apakah terdengar? Wih, Mas Rifki nih. Keren. Udah manggil Apa? orang nih. Memanggil masa. Waduh, sempat nge-lag saya. Wah, ada yang baru masuk nih. Ada yang baru join. Speaker saya. Suara. Lagi di kantor tuh. Iya, biasa ngalong. Hmm. Aduh, terima kasih nih teman-teman partisipasinya, kehadirannya. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kemarin sudah mengenal metode-metode model-model attack-nya ya. Ada 3 model attack dari intercept, gangguan. Saya ulang mengingat kilas. Oh ya, belum saya screen nih. Hmm, 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 hmm. Ah, share. Oke. Sekilas ada 3 model interupsi. Bentar, mana penyerang itu merusak jalur ataupun merubah, menghapus. Kemudian ada pengalihan, interception, kemudian ada modification. Oh ya, satu lagi ada fabrication, pemalsuan. Nah, dari 4 ini kita ambil buat acuan di sesi praktek ini. Di pertama itu kalau di sini pakai interupsi dulu deh. Tapi interupsi kayak DDoS sih. Saya nanti networknya turun dulu. Jangan dulu deh yang gampang-gampang dulu. Enaknya. Nah, di sini saya sudah share cheat sheet-nya. Nah, ada beberapa yang buat dipraktekin. Di sini tuh kan ada alat ini tuh yang TP-Link yang kemarin yang saya beli kemarin. Nah, itu TP-Linknya itu saya pakai buat ini mana ini? Nah, buat memasukkan proxy pada Bluetooth. Kita langsung saja untuk mempercepat waktunya. Hmm, 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 shit. Hmm. Sebenarnya banyak tools buat main in the middle kayak ada MIT, M proxy. Saya juga tadi barusan nyoba, ternyata kurang ini. Ternyata pas pakai Boops itu baru ngena banget. Jadi saya kan harus ini nih langsung nyolok ke kabel colokannya ini ya, networknya. Saya matikan dulu. Ini pastikan di VMware-nya kita klik kanan, kemudian removable disk. Nah, di sini ada Qualcomm. Nah, ini sudah connect berarti sudah masuk. Disconnect from host. Oh iya. Nah, kita pindahkan yang tadinya di host di Windows M. Nah, Qualcomm Atheos TP-Linknya sudah masuk. Nah, kemudian kita cek IP-nya. Ya, ya CP-nya nggak keluar. Hmm, 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 hmm. Berubah lagi dia CP-nya. Hmm, coba ribut dulu deh.
Kemudian ada AirCrack NG. AirCrack NG ini biasanya dipakai buat paket injeksi, buat monitor mode di wireless, di WiFi, misalnya paket capture di berbagai tools di WireSrek itu tuh bisa bisa mengambil paket password atau DS snipping lainnya itu tidak bisa mengcapture passwordnya, sedangkan di AirTrack NG ini bisa mengcapture passwordnya tersebut. Sama di DNS snip, DS snip ada terus lagi DS snip. Nah, udah mulai. Kali. Hmm. Teman-teman ada yang pakai WiFi? Nah, Mas Rifki pakai WiFi juga kan ya? Pakai. Pakai WiFi. Nah, ada tools kita mulai yang mudah dulu deh sambil nunggu bullshit. Mungkin bisa dicoba di teman-teman kayak di grup ini deh yang pas minggu kemarin. Nah, ini bisa dicoba Mas Rifki. Ada dua tools yang biasa saya pakai. eh Misalnya Angry IP Scanner gitu. Contoh di sini dulu. Tapi pastikan ininya sudah ini apa namanya nge-bridge networknya di Mas Rifki apa ini ya? Kali Ke Lino. Kali Lino. Bridge juga kan ini ya? Iya, bridge. Bridge. Nah, mana nih? Nah, ini ya replication ini ya dicentang ya. Disamakan. Oke, oke. Kemudian install tadi yang BetterCap. Udah ada belum yang BetterCap ini? Bentar, coba cek dulu. Baca. Booksit. Di pertama ini yang lebih mudah dulu. Dari kita scanning layer 7 di sekitar. Jadi kita itu ada perangkat apa saja di sekitar kita. Entah router, switch, merah yang berbasis dengan network. Itu kan kita nggak tahu. Nah itu cara mengetahuinya bagaimana. Bagaimana untuk scan-nya. Sama teknik Angry IP Scanner. IP Scanner ini dia eh, dia kayak ngecek satu gitu. Jadi 60.1, 60.2, 60.3. Dia ngecek hingga sampai 63255. Kenapa bisa sampai 63255? Biasanya dia udah otomatis nih si gateway-nya dia. Eh, nah, broadcast-nya sampai 2355 berarti IP-nya dia dari gateway-nya itu misalnya itu route. Nah, gateway dari 60.1 hingga broadcast berarti IP-nya banyak banget nih di alokasinya di network di sini. Nah, dia mengecek satu hingga sekian itu ada apa aja gitu, ada perangkat apa aja, kemudian ada port apa aja. Nanti ada perbedaannya dua tools buat mengecek perangkat di sekitar. Kita coba start. Nah, ini NA sudah pasti karena dia gateway-nya biru. Nah, laptop. Nah, ini laptop saya nih. Ini hostnya saya. Contoh. Tut, tut, tut. Nah. Wifi. Mana? Ethernet. Oh ya nih, Ethernet. Saya pakai Ethernet 21, benar. Nah, saya ada port open 8080 berarti port dari ini nih. Si Bulbsuit udah jalan. Coba saya tes localhost 8080. Oh, dari ini. Hmm, oh iya pakai IP. Hmm, cek yang lain. Ini 17 nih ada nih sebetulnya. Ada nih ada. Cuma kan kita nggak tahu.
perangkatnya apa. Biasanya muncul kalau misalnya di laptop gitu. Nah ini apa nih? Desktop. Nah ini laptop juga nih. Laptop mungkin ada di sini yang masih aktif. Kemudian nah ini ada port gini nih. Lucu juga nih. Ada berarti ada entah kita coba langsung paste untuk mengecek ini hasil temuan yang di sini dari IP English Scanner. Bisa langsung di copy. Ini mengikuti portnya. Bisa pakai browser manapun. Bisa port 80 tadi. Nah, kita coba port 80. Oke. Nah, ini grand stream berarti ini access point-nya nih. Access point. Tadi ada port 443-nya. Kita coba port 443-nya. Sama. Kemudian ada 80-80-nya. Apa 80-80 itu backend-nya dia. Atau proxy. Artinya proxy nih yang 80-80-nya. Kita cek yang lain. Nah, nah ini kamera nih. Mau kamera. Ini sebenarnya ada nih nanti ada pengecekan lanjutannya. Kurang lebih segini apa nih BM? BM kadang bikin penasaran kalau nemu-nemu kayak gini nih. Saya juga kadang kalau nemu penasaran pengen buka lagi. Apa nih? Honeywell. Nah, kalau nemu yang kayak gini nih, kita coba kalau buat ngecek tahu nih kan passwordnya ini apa namanya default gitu. Kita cek Ctrl U dulu. Kita lihat apakah ada serangan versi Honeywell. Menarik. Atau bisa juga kalau misalnya ini Honeywell, well, default password. Oh, kamera dia. Admin, IT admin. Passwordnya 1234. Nah, ini kalau masih ada beberapa, kalau misalnya si sysadminnya ada yang buru-buru atau masih default, nggak sempet di ini buka, itu ada yang masih default passwordnya. Nah, ini bisa juga kalau nemu sesuatu, kita pakai Bubsit buat di intruder. Seperti seperti biasa, proxy nyalakan, it, interface, oke, request sending, support invisible enable only, set, intercept saya nyalakan, kemudian buka lagi login page yang tadi ditemukan, kita tes, kelihatan jadul-jadul gini nih, pasti gampang. Eh, kok ini? Oh, saya salah buka browsernya. Ke browser ini harusnya. Hmm, belum terbuka. Nah, terus nyalakan, buka lagi, kita login, oke. Kita pindahkan ke repeater dan di intruder. Kita repeater dulu, kita cek dulu, oke. Ini sudah berjalan.
Nah, nah gimana buat misalnya DDoS attack di DDoS brute force di Brookfield yang hasil temuan tadi kan kita eskalasikan jadi nggak nemu terus kita tinggal gitu. Kalau di pentest itu kita teruskan sejauh mana gitu. Perangkat ini kita testing kan ini kan perangkat kita di sekitar kita. Nah dari sini contoh tambah. Nah di add di username-nya passwordnya juga kita tambahkan. Nah simple list atau misalnya number aja deh 1 sampai from 1 contoh aja. Kalau enggak eh, kayak pilot list gitu, sample list. Misalnya dari router, password, port list. Oh ini ada nih. Oh, apa? Hmm, kita ambil salah satu, kita ambil salah satu, tas. Banyak banget, 40 MB. Nah, kita sampel aja, kita ambil sedikit aja buat sampel, biar nggak lama. Kita paste ke sini. Eh, lupa ininya. Beda alam. Sambil diinstal mungkin Mas Rifki bisa langsung dipraktekkan. Ada dua tools tadi, Bettercap sama Angry Tool Scanner. Kalau nggak Bettercraft salah, sama yang gitu tuh. Angry IP Scanner. Saya sambil nyoba-nyoba. Hmm, Eh, kalau nggak biar cepat aja deh, kita ambil list aja. Hmm, Berapa? Satu, terus terus 10 deh, nggak apa-apa. How many? Satu kali aja biarin kosong. Sudah, gitu aja. Terus start attack. Ngelag. Ngelag ya. Biarin. Satu, 200, 200, 200. Biasanya sih kalau misalnya passwordnya salah tuh request respon code-nya tuh 03 harusnya di 03 atau 500 gitu. Tapi bisa diidentifikasikan misalnya ini kita cek ada yang berbeda gitu kayak respon receive-nya biasanya ada yang berbeda tuh saya biasa paling gampang tuh ngeceknya di sini nih di status code-nya. Kalau berhasil dia pasti 200. Kalau yang nggak bisa, nah dia tuh nyoba satu persatu, nyoba satu, dua, tiga, automation dia secara berurutan dicek loginnya. Nah, malah di close. Oh iya benar, close intrudernya. Keep memory disk. Nah, kemudian kita coba tools lainnya, tools Better Cap. Nah, di Better Cap ini berbeda berbeda nih metodologi metode buat scanning perangkatnya. Sudo su kali ini harus full screen.
Di sini copy ini nih net problem. Oke, kita cek dulu net show, kita cek network di kita sendiri. Oke, sudah gabung ke gateway router board. Jadi network yang dibaca, jadi ini kalau di apa namanya kayak di HTTP gitu kan ada request sama respon gitu. Dia kan berulang gitu. Request, respon, request dari header ini, kemudian meresponnya seperti yang di repeater ini. Nah, jadi ya like. Nah, responnya seperti itu. Ini requestnya kita apa, responnya menghasilkan apa kan kelihatan ininya eh, menggunakan header dan JSON-nya gitu. Tapi kalau di network di seperti wireless ataupun yang kabel gitu yang menggunakan LAN itu sebenarnya bahasanya itu dia sebenarnya di dalamnya itu ada ada bahasanya itu. Nah, kayak contoh saya request gitu, send gitu. Nah, itu request yang saya request ini dia masuk ke layer ke misalnya di sini pakai portnya TCP misalnya HTTP kemudian ke TCP kemudian ke bawah lagi sampai ke layer satu. Nah, dia dari atas sampai ke bawah itu namanya ada eh, bahasanya tuh kayak paket gitu, paket-paketnya itu ke encrypt semua bahasanya seperti itu. Nah, dari paketnya itu di kan di listening sama Bettercap jadi semua perangkat beda beda metode kalau metode yang Angry kan eh, dia berurutan sedangkan yang Bettercap itu net probe on dia listening semua perangkat yang berjalan jadi kalau saya kalau perangkat saya lagi buka apa ngakses apa itu di sini langsung jalan terus ada network apa lagi jalan net probe net show. Nah, Huawei itu kan. Berarti saya merequest ke sini melewati Huawei. Kemudian kalau ini hanya ke perangkatnya aja sih ini ya apa namanya buat baca perangkatnya. Nah, bedanya sama yang di Angry IP, yang di Angry kan eh, apa namanya ini teknologinya kan sedikit nggak terlalu banyak. Sedangkan di sini banyak lebih lengkap. Selain lebih lengkap, dua eh, yang yang didapatkan itu real time mengikuti eh, perangkat yang aktif yang sekarang misalnya hari ini aktifnya sekian nanti pas pagi mungkin bisa lebih banyak lagi bisa lebih berbeda cepat banget berubah jadi setiap ngejalanin Better Cap ini beda-beda nah tapi di Better Cap ini kan nggak ketahuan port kalau di Angry IP kan portnya nyala sedangkan di sini tidak ada nah itu bisa juga cek port scanning pakai Nmap ke terminal lagi. Jadi kalau misalnya habis membangun gedung sekolah atau membangun network eh, diterima di perusahaan gitu buat network security kita cek dulu dari atas dulu ya nggak dari bawah nanti kalau dari bawahnya kayak dari konfigurasi routingnya gimana itu nomor sekian itu yang penting dari jaringan publiknya dulu jadi urutannya sih kita cek dulu dari luar jadi yang apa namanya yang ke publish yang bahasa kasarnya mah yang kebugil gitu yang bugilnya apa aja nih ini kan bahaya gitu maksudnya nih kayak gini nih ini kan hawlet paket nih coba saya tes saya buka copy section ini biasanya di ini CVE ada yang broken access nih nah kan bener nah ini sing out ada bekas session yang login tapi nggak ke logout gitu tapi masih masih nyangkut sessionnya dia malah di close lagi tadi lagi farming ya ini lagi farming perangkat gitu aja beda sama yang di sedang di apa namanya di Angry IP justru result paling banyak tuh ke Better Cap karena dia nge-capture paket bukan lewat urut-urutan nah
Aruba yang tadi apa nih? 230 Aruba HP on. Beda serial numbernya. Nah, sama-sama ini nih dia. Kita coba yang lain. Copy section. Ya apa nih? Nah, kalau pas diakses kok nggak muncul gitu. Kita coba pakai Nmap. Nmap. Sebenarnya lebih cepat lagi pakai min A agar buat resultnya lebih banyak. Tapi kelamaan dia scan scanning portnya lama. Ya lebih cepat langsung pakai min P. Langsung ke portnya. Intel apa nih? Intel 35. Itu DP819. Kita coba ini. Nah ini juga ini ya nih. Contoh ini nih Howlet Package Interface. Eh, kita nggak nemu ini ya. Apa namanya? Dashboard lain. Apa ini? Privat. Private. Uh, Web303. Cek dulu nih. Ini apaan? Menarik. Nah, masih banyak nih temuan-temuan. Kalau enggak, ini kena kelamaan. Min P22 80 443. Spesifik. Nah, nyala dia. Ya, part dua-duanya. Compile information hal. Eh, SSH, root, contoh kita tes 92, 168, 60, 215. Hmm, tut, 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 tut. Oh, di jaringan tertentu nih biasanya nih. Di situ dia udah dapet nih ininya nih. Nah, information gathering dulu kita dari atas, kita kumpulin, sudah didapetin, terus kalau misalnya nemu kayak login page kayak tadi, itu bisa di brute force lewat intruder caranya seperti tadi. Nah, sampai sini mungkin langsung dicoba mungkin yang sudah siap kali dia Linux-nya. Ini pilih salah satu kan yang bisa better cap, bisa yang Oh, Angry Ivy enggak, kan ya. banyak Oh, karena di dua itu resultnya beda-beda. Coba share screen mas. ini berarti pakai Brute dari kayak kemarin ya? Dari Eh, awal lagi berarti. Sheet ya dinyalakan. Pakai house lagi kan berarti ya? Pakai gimana gimana? Eh ke host Windowsnya kan ya? Oh enggak, kalau yang ini itu mah kan ini tuh apa Oh, namanya? oke. MITM itu mah nanti di saya sih karena kan perangkatnya di saya. Saya Oh, oke, oke, buat oke. praktek selanjutnya. Gitu. Kita ini dulu di atas ini dulu. Berarti share screen aja nih ya? Ya, coba Boleh. dicoba. Bentar.
Sorry, tadi kurang nyimak nih bang. Coba Oke. install tools tadi. Oh iya, Ini berarti pakai Better Cap aja ya. Inggris scanner ada nggak? Inggris scannernya, IP Inggris scanner Inggris Scanner. Kayaknya belum install ya Inggris Scanner. yang pakai WGET di installnya ada di grup. Terus saya Di di tandain grup. ulang deh. Iya betul di grup. Sorry. Soalnya pas di pertemuan offline udah praktek lah. Oh di grup. Oke oke. Iya Coba bang, di tandain grup. bang. Sorry. Sebentar. WGET. Oke ini dia. Nah ini ada yang WGET, GitHub, Angry IT. Hmm. Ini di dua tools ini sebenarnya banyak sih tools buat information gathering di network ini. Tapi best tool menurut saya sih ini sih yang paling bagus buat scan yang masif banget gitu, menyeluruh. Di sebelah mana bang? Benar. Atas Saya lagi. lagi. Hmm. Nah itu up, eh Nih, pelan ya, di atas lagi, ke atas, ke atas, up itu apa? IP scan, ya IP bawah. Nah ini nih, Angry IT, ini. ya yang WGET Oh, oke. download yang satu bawah, bukan lagi. Ini. Nah iya kita itu di Oke. copy widgetnya, di copy aja widgetnya langsung ke ini, ke sama itu sama widgetnya juga di copy, coba di select ya sampai itu aja copy tuh kali. Oke jas mantep udah di SSH, Biar bisa kopas bang. langsung dibuka di Oke. VMware-nya biasanya lewat GUI sih dia. So ada ARP Nah, ada ini. scan, ada yang tools yang lain, tapi enaknya si Angry IP itu portnya udah langsung kebuka, sedangkan yang BetterCap kan portnya nggak muncul tuh. Jadi harus scan dulu satu-satu manual, dicoba satu-satu. Coba di sini di net Mas Rifki nih ada apa aja nih di dulu lingkup di Jadi sana. start aja langsung ya. Ya, start, start. Nah, ada apa aja nih? Ada Android, oh ada yang main HP, connect di satu jaringan. Bedanya, oh ini Android ya. Hmm, Oke. kemudian tadi ada laptop banyak juga ini Oh banyak kliennya. ya? Enggak, kan merah kan ini enggak Oh, connect. oke oke. Tapi Bisa banyak di juga itu yang biru-birunya tuh, yang biru-birunya banyak juga. bisa di filter nggak sih bang? Dua, tiga bisa di IP Sebelum ini aja, IB diklik. range ya. Enggak, ide aja tuh, yang kolomnya aja, kolom namanya, nama kolomnya aja, yang diklik. Oh Nah ini ya, diklik sort by ifs, short sort by color yang ada by ini. ping aja, yang ping aja yang di sort, Oh ini pink, oke. Short by sort pink. by ping. Oh ya, oke. Yang paling atas tuh ada Android satu-satu itu Di nah itu tuh gateway ini ya. router nih kayaknya nih. Coba Ini buka gateway mas, ini. buka Nah ini coba. Biasanya apa ya tuh? ini tahu sih ini. Udah tahu ya Nah, pasti ya. udah tahu ya. Ini di Google juga ada Ya, mas. Awalnya nggak retelling tahu, cuma dulu cek nih. cek di Google ada. Coba di Ctrl U deh. Ada ya, Ctrl passwordnya U. default. Default mas, passwordnya. Iya default, password default. Reset. Cek di Google nih padahal. Dapat di Google juga Dapat di sama ya Google. Iya passwordnya ya. sama. Buset. Coba kalau pakai Bettercap mas, cobain. Kita cap. Di CLI aja mas, di CLI komennya bet Bettercap Run. min iface enggak min 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 if i face fast face fast fast oh face gini. ya Oke. pasti ETH 0 TH0 ya ETH 0 tuh ngikutin ini nih kali password lagi ya. Nah dimasukin net net titik show show ini. titik dikasih titik
net titik show Net titik show gini. show tes. Nah Ini berarti gateway-nya. fiber fiber home ya, communication ya, gateway itu ada dua gateway di satu perangkat. Oke, langsung net titik probe, net Net titik titik probe probe titik spasi on spasi on on. dah. Nah berarti sedikit nih yang aktif nih, beda kalau yang saya kan banyak banget tuh. Hmm. Coba masnya di hostnya mungkin sambil buka-buka apa gitu, pasti dia nambah nih Coba. bergerak. Buka Oh ya. Google, klik. Coba ke YouTube. Di situ. Ngomongnya YouTube lewat jaringan mana, dia pasti ketahuan tuh ininya. Nah, tuh merah terus. Ya, ada yang nggak baca. Ke encrypt tuh biasanya paling Di encrypt pasti di encrypt sih kayaknya ya. ke encrypt ya. Yang udah Nah, aman sekarang. kemudian di teman-teman yang lain ada yang mau nyoba. Kemudian kita coba tools. Kalau enggak, coba scan port ini Mas. Nmap, pakai Nmap. Nmap. Pakai Oke. Nmap. Komannya apa nih Eh, Mas? portnya ke mana ya? Ke IP sendiri aja deh. IP sendiri, IP Ya, gateway-nya ah, atau ya ini ya nih yang boleh gateway-nya di gateway scan gateway? nmap, Oke. Nmap. nmap, Nmap. strip, spasi, Strip spasi spasi dulu, maaf, maaf. Spasi, spasi. strip, strip, Stripnya dua kali. satu aja, Oke, udah. P, P, T P, spasi. O E, E P, apa P. namanya? P, O T P. pineapple, pineapple. O pineapple. Oke. Pulpen, pulpen, pulpen. Terus. P aja sih, P aja terus Oh, strip nggak lagi. usah pakai T berarti. Oke, Enggak, benar. P aja, Sorry, strip sorry, sorry. lagi. Digabung, stripnya digabung. Oke. Terus. Pasti IP gateway-nya. Satu titik satu tadi. Satu titik satu. Oke, enter. Oh, sorry, kayaknya nggak Oh, bisa. sudonya. Salah. Sudo. Nggak ada gitu aja. Nah, ini kan Oke. lama nih biasanya nih. Hmm. Bisa kalau mau biar cepet, kayak tadi Mas, strip yang belakangnya dihilangin. Karena strip yang belakang, ini ada nih. Lupa nih. Sing. Tet, 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 Oh, tet. ini pakai raw nih muncul ya di rawin. Mm-mm. Set lama banget. Wah, diulang aja, Mas. Gak apa-apa. Coba Gini dia aja. satu persatu dia per TCP, ada yang gue buka, kemudian UDP-nya apa gitu. Di Hmm. kelas aja nggak apa-apa, di kelas. Oke lanjut. Kita main Shrek. Teman-teman mungkin ada yang nyoba yang lain. Izin gabung bang, baru sampai di rumah. Oke lanjut. Ada yang mau nyoba, ada yang mau nyoba, teman-teman. Hmm, Angry IP bang, coba bang. Ngira IP. Tapi nggak seru nih, kayaknya nggak banyak. Kalau Iya. misalnya nyobanya Kayaknya di pada belum sekolah. install ini kayak Linux. Enggak, jangan. Kalau misalnya nyoba di sekolah atau di mana pasti banyak tuh perangkat-perangkatnya. Iya. Nah, itu yang bisa dimanfaatin apalagi kalau di bank dia. Ini Di suruh download bank ada OVA-nya aja jalan. kali, Bang. OVA-nya Hah? pakai VirtualBox. Jadi nggak perlu setting-setting kali Linux-nya. Ih, bisa juga sih. Kayaknya belum Dua pada. kali dua. Ih, coba ini Angry IP atau gimana? Angry IB. Ada yang Oke, port yang kebuka nggak ada lagi ya portnya ya. nggak ada lagi. Oke, itu 1.6 apa ada ya? Biasanya Satu ini. titik enam ini si VirtualBox-nya. Si Oh, kali Linux-nya. IP-nya 1.6. Linux-nya. Android mah nggak mungkin ada port yang kebuka dia. Iya. Nggak ada yang diapa-apain tapi bisa di listening. Nah, di listeningnya ini Nah, Mas kita tuh. lanjut nih, Coba pakai bayar. tools Wireshark. Kita Saya coba ini pakai tools Wireshark di GitHub. Ada tuh, sudah saya masukin juga, sudah saya kumpulin lumayan banyak dari tools installnya. Nah, ini ada menu-menunya, kita coba langsung
biar mempercepat waktu. Kalau praktek mah nggak ngantuk ya, beda sama yang tadi, sama yang kemarin. Iya. Wersek. Di Wersek tuh ada idealnya ya. Terusnya sih connecting sama ke router. Jadi punya saya, ini kan punya saya IP-nya idealnya lah gitu bagusnya IP-A. Nah ini kan saya connect-nya ke gateway yang 61. Harusnya kalau misalnya saya di gateway paling atas, misalnya IP route, kalau saya berada di subnet 60 aja, apalagi eh, saya masukkan ke gateway 61 ini, 60.1 ini kan masih di 61, berarti di HCP bukan di statiknya. Nah, kalau saya masukkan gateway fisik di kali Linux-nya, saya takut disconnect aja nih sebenarnya pengen di otak-atik gitu. Waktu itu pernah nyoba juga tuh kayak gitu bisa. Jadi perangkat di saya ini terhubung sama gateway fisik. Nah, gateway fisiknya pas saya listening ini itu ETH 0-nya udah nyambung dengan gateway. Jadi di perangkat apapun yang dari 60.1 hingga 63 full broadcast 254 ini itu listening semua ininya paketnya, nggak hanya di perangkat saya saja gitu. Ini contoh kita start. Kalau Nah, listening juga di encrypt kan bang ya? nah, ini nih yang saya sebut paket listening sama. Nah ini bahasa kalau di wireless kabel itu bahasanya modelnya kayak gini nih. Ya kayak encrypt kayak gitu. Jadi dari request teman-teman tuh yang lagi WA kan atau apa dia kayak encrypt semua. Nah ini nanti ujungnya jadi hacksnya nanti jadi ujungnya jadi binary ke pakai ke optik. Jadi ini adanya di layer 2 TCP UDP transport. Ini bagian transportnya. Tadi apa tuh ada yang bagus. Nah, buat nemu yang ini kan sumber nih, sumber kayak tadi tuh. Tadi kan masnya ada nemu sesuatu tuh di contoh saya di Angry IP. Saya nemu sesuatu nggak ya? Misalnya saya nemu perangkat lain nggak ya? Yang laptop non desktop. Contoh saya nemu perangkat ini. Nah, ini teman-teman bisa nyari di sini nih. Nah, di sini ada filter. Filter, IP filter, IP filter. Filter berdasarkan IP. Kita cari. Hmm, Nah, IPsRC, kita copy. Ini kan tadi ada perangkat yang kita temuin tuh di ini dari Angry IP. Ini kemungkinan kan perangkat PC ya. PC di sini. Kita close dulu deh ininya. Ribuh. Nah, tadi. Website. Nah, IP sumber beras DDR. IP ADDR. Ya, sama dengan. Nah, kita cek dia ngapain aja nih. Kita listening. Nah, karena saya telat nih listeningnya nih. Listeningnya mungkin barusan gitu. Kalau misalnya si perangkat itu buka YouTube aktif, kemungkinan sih ini mungkin PC yang masih nyala. Kita hunting lagi nih nyari perangkat yang lain yang memang aktif. Kalau misalnya dia aktif, pasti ini gerak nih. Ininya nih pasti muncul. Contoh ke IP saya aja deh. IP saya sendiri di hostnya. Mana nih host saya? 6021. Nah ini punya saya nih hubung ke gateway nih. Kalau misalnya perfectnya di host ini dapat semua. Nah kan kebuka.
Saya ngapain keluar semua. Nah, ini sumbernya itu di PC saya, destinasinya keluar. Jadi saya mengakses kemana ini 99 karena saya pakai VPN, jadi VPN-nya ke 99. Ini ini balikan dari ini ingoing apa namanya inbound sama outbound retrieve penerimanya. Nah ini karena ke encrypt. Cuma kalau website ya nggak bisa ngebaca kayak kayak di bullshit sedetail kayak responnya apa seperti itu. Nah itu buat baca full respon kayak gitu baru dibutuhin paket injeksi yang pakai TP-Link ini nih buat ngebaca. Soalnya mungkin dulu sih setahu saya si Warsack ini bisa lebih lengkap dan nggak perlu. Tapi nggak tahu makin diupdate malah makin tertutup, malah makin makin banyak yang ini. Tapi lebih enak yang update tuh filternya sama pembacaan ini. Lebih apa namanya lebih luas dulu yang masih logonya warna putih kalau nggak salah dulu warnanya putih putih biru tuh mantep tuh. Mirip kayak Bluetooth bisa get ininya get sebenarnya sih kadang nggak muncul nih di sini nih. Nah nah iya nih biasanya mah kadang muncul biasanya kalau saya biasa tuh buat misalnya dulu ada lah pakai yang main HTTP injector buat internet gratis ada yang main nggak di sini. Dulu dulu pernah dulu. Belum pernah. Nah, Iya. pilotnya dari mana pilotnya? Nggak tahu itu ikut benar-benar ikut tutorial gitu aja sih dulu. Nah, pilotnya kan banyaknya kan kayak Opok, HTTP Iya, oh, injector, iya ini gitu gitu. pilot-pilotnya kan dapat nyarinya pada download punya orang download terus beli tinggal taruh SSH. Sebenarnya bikin sendiri juga bisa waktu itu makanya pas pasti bug yang disebar itu yang pilot yang disebar pasti gampang ditutup karena banyak yang ngelaporin tapi kalau kita bikin pilot sendiri kita sendiri yang tahu terus kita nggak disebar itu awet tuh waktu itu nemunya ya itu kayak bantu dulu malah sebelum ngepakai website ada tuh paket kayak paket capture di HP ada itu juga lengkap tapi lebih lengkap lagi di website soalnya dia lengkapnya itu sampai misalnya di traceroute gitu tra google.com. Nah ini IP6 semua split portal .its.ac.id itu ya IP6 semua ya. Ngeri belum sampai ke IP6 terlalu banyak traceroute google.com. Oh ya IP6 semua. Nah, ini sebenarnya IP4 lah kita dianggap misalnya ini kena IP6 ya, sama aja sih sebetulnya mah. Nah, dia ngelewati mana dulu nih? Ngelewati ini enaknya mah biar bisa dibaca ya. Buset, IP6 semua. Iya, IP6 itu maksudnya apa sih bang? sama kayak IPv4 cuma nah ini pakai domain dia. Cuma ya begini bentuk IP6 itu memang seperti Oh, ini. IP versi 6. Kirain Nah, tuh. IP versi 6, Oh, oke IPv6. oke. Ngobrol kecepatan. IP versi 6. Iya, udah masuk ya. Nggak apa deh. Nggak pakai IPv6 ya. Nggak boleh. Jangan berandai-andai lah ini yang baru-baru gitu. Takutnya teman-teman yang lain sulit bacanya gitu kalau IP versi 6. Yang versi 4 kan familiar gitu kayak gini. Nah, dia ngelewati mana dulu gitu. Kita lewat Cloudflare dulu, ke DNS mana dulu, ke name servernya dulu, kemudian ke router servernya sampai ke Nginx. Nah, di Nginx
Kadang kalau misalnya di apa namanya yang pakai Cloudflare server originnya kan ditutupin tuh. Nah, kalau saya pribadi ada lagi cara buat nemuin server originnya. Kamu nemu-nemuinnya mah dari tracing networknya itu. Kemudian ini kan banyak nih, ini bisa dicoba-coba sama teman-teman. Misalnya dia mainnya di filter sih kalau ini sama di IP tergantung IP ini nih dia koneknya di ETH apa gitu. Misalnya saya koneknya di gateway ya pasti WireSec-nya lebih mantep lagi buat nyarinya. TLS coba saya langsung ke domainnya. Kalau dapat TLS IP originnya tuh bisa diapain, Bang? Apa di origin servernya? jadi si server Apa dicoba di apa? Brute contoh force buat masuk atau gimana? ya pastinya di brute force sih kayak misalnya eh, kan server apalagi kan kayak gini nih ini kan Oh iya. biasanya sih tutup gitu yang biasanya di brute force kan pakai WRK atau AB saya lupa lagi bikin ininya Tapi biasanya dia mereka AB tuh biasanya ini kan ya, fisik buat apa? Ngekontrolnya tuh, ngeremote-nya nah buat kayak kabel konsol gitu. hacking example comment nah ini buat ini nih buat ngededos nih contoh buat ngededos kalau udah tahu aja nih pakai WRK sama AB AB tools example buat ngededos ya B Apache itu tools ya dari Apache dia nah AB load testing ini sebenarnya dipakainya kan baik kan buat testing Apache-nya dia apakah ngedon atau enggak gitu tapi malah dipakai orang-orang buat ngirim request sebanyak 20.000 ke HTTP sekian. Tapi jangan di saya nanti lemot wifi-nya. Jadi kalau mau nyoba di yang jaringannya misalnya pakai oh, sebenarnya bisa aja sih di sini. Tapi kalau ya yang keganggu, saya tidak menyarankan lah buat praktek ini sih. Kemudian lanjut website udah ini banyak. Sebenarnya nanti paketnya tuh bisa diekstrak tuh sepinter-pinter apa gitu nge-ekstrak paketnya sebenarnya mah. Jadi bisa pakai DNS NIP, DS ya DSN DNS NIP tuh, tuh bahasanya tuh lupa lagi. Ini ini lebih ini lagi nih sebenarnya mah. Ini lebih sulit nih kalau DNS. Lebih gampang-gampang dulu lah ke network terus yang ini. Kalau ini mah udah layer paling atas paling nanti di batch 2 nih yang kayak DNS dia lebih ke OSINT juga nanti nyari nyari kemudian apa lagi nih yang bisa dicari nih nah DSNIP lupa DSNIP tuh yang nah kalau paket tadi disimpan ini kita simpen file save as paketnya gitu contoh paket capture-nya ini udah disimpan tinggal diolah ngolah paketnya nah paket capture di sini ada si itu apa namanya DNSNIP tuh bisa buat ngekstrak passwordnya jadi kan di sini kan nggak kelihatan passwordnya apa nah DNSNIP tuh keluar passwordnya tapi jarang jarang nemu malah kebanyakan udah pasti pakai enkripsi semua TLS yang pasti dapat password kalau SSL-nya nggak nyala misalnya login ke website yang HTTP bukan HTTPS nah itu udah pasti passwordnya raw sudah pasti bisa ke capture sudah bisa ke ekstrak tuh passwordnya nah setelah itu lanjut ke Book Suite nah di Book Suite ini
Ada yang mau nyoba, Rifki? Oh, di website. Boleh bang. Bas. Tadi ada Android ya. Cobain deh. Iya. Android saya aja kali ya. IP-nya Iya, ntar cek. boleh. Mungkin lihat di ini dulu kali di apa? WiFi Oh, client listnya kali ya. what is my IP aja di Google. Bisa tuh. Bisa. Ntar cek di ini aja deh di routernya. Ntar cek dulu. Modem diganti mas, passwordnya ngeribet default. Yang connect saya kontrol sih. Oh Saya iya, ya saya sering-sering cek tuh client listnya siapa aja. bener di pabrik tuh nemu langsung ganti aja ya passwordnya. 112 udah Yang dapat kocak IP-nya. mikrotik, 112. yang kocak mah mikrotik, masa mikrotik passwordnya juga masih default ya udah confignya iya confignya langsung dihapus semua. Makanya Gara-gara itu pas ini di mana Mas? Sorry, itu coba share screen mas, share share screen. screen. Hmm, Oke, udah ada belum? Dikali kan kali. Nah, lanjut nggak apa di IP scanner. di IP Kita scanner, lanjut. oke. Kita Nah ambil ini tuh IP-nya satu dua di satu dua 112 empat nih ya. yang ini nih punya saya Oh nih. 112. HP, Boleh iya boleh boleh. HP-nya. Ambil, oke di copy, klik dua kali, copy juga di situ. Ya, Tuh, Melek banget. Udah. Di tunggu command line ya? jalan. Terminal. Where's enggak. OSR. Itu Oke. aja pojoknya. Where's biasanya udah ada sih defaultnya. Nah, kayak TH0 berarti ya. Oke, langsung play aja. Warna yang pojok itu, yang warna biru, Warna langsung aja. biru. Oh ini, yang ini. Oh yang ini. Itu jadi itu aja, langsung play. Ya. Oke, tunggu. Nah, coba langsung diklik aja ininya, Di stop ya? IP-nya. Enggak, jangan di stop, biarin aja. Di filter, IP, Di mana? Di sini ya? IP, titik. Oh Enggak, IP. Oke, sorry. di filter IP, IP titik, titik IDR, titik, ADR, itu ada tuh. Ininya. ADR Sama dengan spasi, spasi sama dengan master IP-nya. ID-nya. Nah, Oke. terus enter. Nah, Nah, udah nih. buka apa aja tuh? Coba ya buka. Itu Kita buka query YouTube. tuh, query. Nah, nah, tuh gerak tuh Nah, ini buka HTTP. YouTube Nah nih. tuh HTTP buset. Nah itu yang kalau HTTP kelihatan tuh kayak kayak di Boot Suite mirip banget ininya. Tapi dia Nah, ini buka YouTube protokolnya nih, buka YouTube. SSDP ya, bukan HTTP. Kalau SSDP itu apa tuh? Ya kok nggak salah service ininya, Oh, service dari networknya, dari router. Dia tiap router tuh punya transport masing-masing ya di. protokolnya beda-beda ya. Iya, enggak protokolnya beda-beda. Jadi cara cara dia membawa paket itu Hmm, beda-beda. Makanya setiap eh, router punya modem beda-beda versi ya beda juga bawaannya dia, teknik pembawaannya. bukan tergantung servisnya ya. Misal buka YouTube beda protokolnya, buka apa Instagram Nah, beda, ini nggak gitu ya? yang yang di bawah yang di bawahnya. Jadi bukan di kalau itu Oh, kan oke kalau oke oke. kan di atas udah Oke oke dipilih paham paham ya. kita di Beda layer ya, beda bawah layer itu. di layar bawah cara membawa protokolnya itu gimana sih ininya. Google tuh ada Google TCP biasanya mah kayak get-getnya keluar tuh tapi karena ini udah HTTPS HTTP-nya oh nggak di filter TLS aja mas di atas Di mana? di Filter filternya ganti filternya jangan by IP ya. by ini protokol HTTPS berarti. Di TLS delete aja semua nih. TLS LS nah enter. Nah, coba buka YouTube. ke YouTube-nya dicoba ke YouTube. Masuk ke YouTube. Nah udah nih. Ini HTTPS bisa klik nih di sini nih. Oh, kalau enggak DNS-nya berarti. DNS berarti. Hmm, enter. Nah, PTR. Nah ini
ininya nih sama kalau misalnya di Traceroute pasti misalnya kan misalnya Traceroute di YouTube gitu. Nah, Hmm. dia ngelewatin DNS mana gitu. Ini sama Oh jadi gitu. si source ini melewati ke satu-satu dulu ke gateway dulu 1.6 kemudian ke 1.1 ke destinasi protokolnya dan DNS. Sebenarnya dia tuh kayak berurutan sih baca si WSREC ini nggak ini cuma karena pergerakannya cepet jadi kita susah ngebacanya makanya difilter diurutin satu-satu dari atas dari apa namanya dari HTTP dulu terus ke DNS terus baru tuh ke protokol-protokol yang dituju. Tapi kok IP-nya cuma ini doang ya? Apa mungkin ini? Apa nggak Enggak semuanya ini bisa mungkin dibaca? Karena ini lebih ARP secure atau gimana gitu? ini bisa nih di Whois nih IP ARPA-nya. Tapi kalau yang saya mah tadi muncul ya. Kayaknya mah Iya, ke ini deh ke encrypt nih. iya lebih secure berarti ya. Mungkin kan ya lebih secure nggak kebaca. Oke lanjut. Hmm. Teman yang lain ada yang nyoba buat Versek? Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Oke deh saya lanjut lagi. Versek tuh kan ini dia ngebaca paket dari layer satu sampai ke layer 4 ke layer transportnya. Dan dari layer 5 sampai 7-nya, saya menggunakan tools Blueprint yang kemarin, teknik yang kemarin, cuma teknik ini saya kombinasikan dengan monitor mode kayak TL WN722N. Saya cek dulu proxy settingnya. Ya, pastikan all interface itu bisa ngikutin di sini. Biar teman-teman ikutin yang di sini aja. Nah, dia urutannya tuh ada hostpath, ada DNS mask untuk DHCP servernya. Kemudian ini kita belokkan IP-nya lewat NAT. Jadi si akses yang mengakses HTTP ini kita NAT misalnya ya kita kan nge-hotspotin nih ininya apa namanya WN72N ini kita jadikan alat akses point gitu. Kemudian HP kita konekkan ke WiFi ini. Kemudian DHCP-nya masuk, si HP bisa punya network. Nah, kita belokkan misalnya si HP mengakses 80 atau 43, kita belokkan ke 80 80 80 80-nya yaitu port proxy-nya ini sendiri. Proxy transparan. Nah, kemudian yang dipersiapkan, kita cek dulu nih modul-modulnya. Hmm, config dulu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, Qualcomm. Oke, mana access point, mana get mode, mana get mode. Oke, jalan. Cas, 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 cas. Interface, request handling sudah bagus. Oke, 88. Mau pada ini. Tin. Dah. Oke, kita lanjut. Airmon ini kayaknya di stop. Kayak tadi sempat nyalain deh. Nyalain Candy. Matiin dulu. Nggak ada. Biar cepat. Hmm. Ini di install dulu.
Oke, teman-teman mungkin kalau yang udah punya perangkatnya bisa dicoba. Nano ya, yang sebelumnya. Ini bisa nih, di sini juga ada catatannya. Malah ada penjelasannya nih, nih. Ada tambahannya. Kemudian kita cek nano. Kita cek konfigurasi DNS masknya. Oh iya, jadi konfigurasi ini conf httpd etc. Nah, dibaca ke diamondnya. Nah, diamondnya harus sama dengan config yang tadi dibikin. Setelah itu DNS mask ini dia buat DHCP-nya. Nano, oh, 12 sama 8116. Oke, sudah jalan. Sekarang kita start dulu DNS masknya. Setelah itu kita pastiin sudah dibelokin NAT-nya. Kita jalankan, jalanin manual dulu, jangan pakai start. Hmm, Gimana nih? USB detect. Hmm, saya share screen di HP gimana nih? Kayak ini Anides lagi. Saya cek di WiFi. Oh iya, pakai WiFi ini aja. Bentrok. Bentrok deh. Biar di sini juga ikut tampil. Oh iya, air cracknya harus nyala itu mah. Hmm, hmm, saya cek dulu. Belum muncul labnya. Oh, welan ininya nih belum dijalanin. Sian. You registered. Cepat. Tipe AP. 6. Oke, semuanya ada jalan. Nah, jalanin lagi. Kita cek wifi kita jalan. Nah, ada nih muncul nih live proxy. Biar tampil di ini gimana ya enaknya. Kayaknya ada deh buat nampilin wifi. Ini nggak jalan. Oh, kalau nggak ini aja. Langsung ke Bubsitnya. Listening.
teman-teman sambil melihat stuck mendapatkan alamat IP. Hmm. Oh, jangan ya. Nah, network manajernya belum. Lupa. Habis itu internet sharing jalanin DHCP DHCP. Hmm, Mana nih? Eh, nah terhubung juga akhirnya. Pertama, kalau misalnya stuck di mendapatkan IP, di start ulang nih, nih di DNS-nya. Di jaringan terbaik tidak perlu. Saya buka sesuatu sambil dicek di proxy brooksit-nya. Nah, tuh kebuka nih. Saya buka Google, buka RPC Post, buset posting saya masuk. Si intercept, nah nggak ada internetnya. Nah, ini masuk nih. Nah, ini WhatsApp dari WA nih. Cuma ke encrypt dia. Ini HP udah terkoneksi, jadi setiap buka aja, apa aja, udah langsung ke ini. Cuma kalau di Chrome dia nggak mau. Lebih kalau di apa namanya Mozilla dia pasti dapat tuh. Tapi at least saya connect di WiFi ini nih dari TP-Link ini. Setiap chat pasti masuk tuh. Nah ini gini. Cuma karena aman kan ya meskipun HTTP. Berarti bisa di Hmm, decrypt nggak sih bang kodenya? di decrypt kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin ya. Udah kayak gini mah. Di decryptnya di software dia sendiri sebenarnya mah. Mungkin di aplikasi dia mungkin pakai hashnya apa gitu. Enkripsinya buat buat decryptnya. Jadi dia yang bikin encryptnya, dia bikin decryptnya dia sendiri gitu. Jadi hasilnya begini. Nah, ini beberapa tuh ada yang nyebutnya Evil Twin, ada yang menyebutnya wireless proxy. Berarti Oh, semua semua korban itu harus ini ya punya proxy-nya ya kita masukin ya. Kalau nggak ada enggak, proxy-nya nggak enggak bisa. perlu. Oh, Ini nggak enggak perlu. punya HP saya enggak. Yang di Oh HP yang gitu. saya nih, saya enggak pakai proxy, cuma ada lab proxy. Apa namanya? Saya kan pakai access point-nya kan, saya bikin access point. Hmm. Yang Jadi penting satu jaringan ya. enggak, ini Enggak juga. logikanya gini-gini. Iya satu jaringan nih, terlalu eh gini-gini. Iya sih mekanisme secara ini benar satu jaringan. Di close ya tadi ya. Hang, ada yang masih jalan. Ini mah. Hmm, jadi kan saya bikin akses point di sini. Jadi
TP-Link ini Hmm. saya bikinkan jadi hotspot. Nah, hotspotnya namanya Oh, Lapproxy. Nah, di oke. Lapproxy ini saya connect di wifi-nya. Nah, sudah terhubung. Terus saya membuka apa aja gitu. Membuka apa aja. Nah, di grup suite-nya ke logging. Saya buka apapun ya udah masuk aja gitu di sininya. Tidak. Nah, Oh, ini oh, jadi nggak sih, ada sorry, sorry. WL722N-nya itu jadi ini, hotspotnya ya? jadi hotspot. Oh, gitu. Akses Oke. point. Misalnya ini kan saya kasih namanya kan ini apa namanya? Ngasih namanya tadi lab proxy. Nah, kalau orang-orang tuh Hmm. kebanyakan ngasih namanya mirip-mirip. Misalnya kayak di TTS kan ada tuh ITTS, Hmm. yayasan. Nah, saya bisa aja kan naruh ITTS ITTS yayasan kantin dua. ya, tambahin. Nanti iya terus ada yang connect aja. Iya. Cuma ya gitu. Kalau metode buat ini kan nanti kan ada tuh di batch 2 nanti cara buat apa namanya. Aduh, saya ini ngomongnya susah berbelit lagi. Apa namanya? Forensik, nah, network Hmm. forensiknya nanti Asik. ada tuh buat Oke. buat mecahin mecahin kata-kata ini nih yang kayak gini nih ada itu bisa diforensikin tuh. Ini Cyper ini ya, terdiri cyper. terdiri dari berapa ah, ini coba pakai bahasa ini biasanya dia tuh nggak sepenuhnya ini cuma ditutup doang sebenarnya mah ditutup-tutupin nanti adalah teknik forensiknya buat sesulit apapun virus rack yang ke ini paketnya yang ditutup-tutupin ada seenggaknya mah eh, yang sulit seperti ini bisa jadi hash yang mudah dikenali lah meskipun hash akhir finalnya raw teksnya itu nggak didapat seenggaknya mah eh, decrypt akhirnya yang mendekati akhir kayak MD5 base 64 itu kan yang gampang-gampang nah itu ketahuan seenggaknya sampai ke situ juga udah bagus gitu nah ini kalau ada yang connect pasti ketahuan gitu nanti cuma di batch selanjutnya. Oke, terakhir saya praktek air crack anyway apa namanya? Bikin akses point udah tinggal ini saya namain nih Loopseed Wireless Proxy. Kita ke RTK NG. MITM ini nih sebenarnya mah ini apa namanya? Dari WireSrec kemudian paket yang dari WireSrec diolah di ini nih di MITM main intermediate itu buat extracting paket itu buat lanjutan kalau misalnya mau dilanjutin data yang hasil ekstraknya buat dilanjutin ke forensik gitu itu pasti kayak ekstraksi paket dulu kan. Kemudian di aircrack NG ini sorry bot aja deh banyakkan service yang jalan bot dulu ya dimatiin satu-satu kelamaan ribut. Nah, hmm, hmm, sekedar insight aja ya kalau yang kebanyakan dipakai. Nah, ini Qualcomm Connect Virtual Machine. Oke, yang kebanyakan dipakai. Berarti TP-Link itu tuh bisa di ini bang ya? TP-Link yang modem tadi tuh bisa dimasukin gateway-nya ya, diarahin gateway-nya. Di gateway-nya tadi pakai kayak oh, nah, tadi gambarnya. Iya, dia sebenarnya nggak dimasukin gateway, cuma dibelokin aja. Dibelokin doang. Yang dimasukin gateway mah ada lagi yang bisa dimasukin proxy. Itu akses point biasanya ada tuh menu proxy. Ada nggak yang Hmm, itu? Ada menu proxy nggak? ada. Ada, Kayaknya serius. ada deh, ada. Beneran. Nah itu Belum, yang belum kayak ngecek lagi, belum ngecek lagi. oh, itu bisa tuh yang kayak gitu-gitu tuh dimasukin proxy. Hmm, berarti cukup akses poinnya aja ya di Indian proxy ya? Nggak Ya, perlu end usernya? nggak perlu. Akses pointnya aja yang dikasih proxy. Kalau ini kan ini jadi hotspot tapi hotspotnya dibelokin. Hmm, Oke oke, oke, oke. lanjut.
Bali, Bali. Hmm, sudah. Oke, di sini ada beberapa. Jadi terus di aircrack tuh ada RKN Mon, dia cepat langsung ke Intik. Nunggu jam 10. Mana nih? Nah, kan label dulu. Wifi list. Start WLAN 0. Oke, so, nah ini nih, Arteros Community chipsetnya. Kalau di chipset lain nggak kurang ini, nggak bisa. Start monitor mode-nya. Apa nih? WLAN 0 dokumen. Oh, dijalanin. Without any argument to available interface udah dipakai. Scan wifi, hmm, cari wifi yang buat kita targetkan. Apa nih? Nah, kita buka terminal baru. Masuk. Nah, kita ambil SSID-nya, kita copy contoh di sini yang ini aja deh yang staff. SSID-nya kita copy ke sini. Channelnya, nah ini penting, channelnya channel 11. Kalau dia pakai radio, jadi ada channelnya. Kita simpan di handset wifi stop WLAN 0. WLAN 0 ini bakalan dipakai dari awal sampai akhir. Jadi pas startnya WLAN 0, nanti di akhir juga sampai akhir tetap di WLAN 0. Kita jalankan C2 43A 2094 F ya, channel 11. Masuk device. Nggak masuk. Nggak masuk itu. Tentang jaga jangkauan. Oh, mon. Nah, yang connect di TSC ini, contoh saya connect ke ini. Ya kan paket injeksi. Nah, ini nih, ada yang baru connect nih. Ini bukan saya. Ini biasanya nih yang PMKID kayak gini nih. Tandanya, ini kan saya lagi listening ini. Mirip kayak di Bluetooth lagi intercept proxy-nya lagi jalan gitu. Terus ada request nggak gitu dari si sendernya. Nah, si sendernya ini dia baru connect nih, connectnya baru masukin password. Ini bukan saya nih, padahal nih orang lain kayaknya nih. Ini PMKID tandanya dia connect, ada EOPOL, PMKID buat tanda dia connect di WiFi. Dia masukin password biasanya kalau kayak gini. Nah, si stasiun sama base ID MAC ini MAC usernya kita copy. Eh, ini mau, oh ya, saya close dulu. Nah, oke. Dilanjutkan, kita copy ke sini. 8D sampai
No, beda. No, layout. Nah, tadi kan ini di intercept nih ke kita dapat gitu. Nah, di layout ini kita request balik. Kita memakai requestnya dia 10 kali, sebanyak 10 kali kayak di repeater gitu. Nah, di repeater kayak kalau di sini tuh tarik requestnya dia, kita pakai, kita send lagi, kita kirim lagi gitu. Nah, pas di send sudah bisa, tinggal kita cek air track NG, kita ekstrak TMP, tadi ekstrak di mana? Nsec start packet. Nah, ada satu nih enkripsi, satu password. Masuk ke kita tahap ekstraksi. Disimpan di O, ECP, tempe, handshake, start, cap. Oke, simpan kan nih. Nah ya, simpan. Nah, yang tadinya ini kan sebenarnya banyak nih ininya nih. Sama kayak di website, makanya di tadi tuh. Nah, sama kayak di website dia tuh bahasanya. Modelnya gini, cuma karena di kita ekstrak, terus kita cek hasil ekstraknya. Nah, gini. Kemudian kita tisak mini apple handset stuff. Yep, biar cepat. Oke. Nah, dia ngelewatin router. Oh, ini HP ini nih device yang tadi connect Xiaomi dia. Dia dua kali baca di tektokan dari ke access point HP. Kemudian, nah kan yang kita serang kan access point ini nih oleh paket ini passwordnya apa gitu. Password wifi-nya gitu. Kita bisa kita ekstrak, kita ambil yang ke arah access point-nya ke Howlet package 236. Kemudian kita ambil staf 01 cap. Nah, nice. Nah, ini dia. MIC ini kalau di decrypt, ini kan MD5 nih ininya. Ini hampir mau WPA2, WPA3. Nah, semua nih pakai metode ini nih passwordnya. Mau WP, kalau yang teknik-teknik zaman dulu kan WPS-nya harus nyala gitu. Ini mah WPA2, nah semua sih di sini mah khas 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 identifier, kita cek dulu khas identifier. Sama nih kalau di forensik juga nanti kita ngekstrak dari 0101, key-nya kita cari, kita temu network forensik. Ini kita khas ini dulu ya. Pasti possible kan? Possible. Baru tuh passwordnya bisa kita decrypt, real passwordnya keluar. Oke, AJK RX.
Boom, pasti nggak bisa. Kayak di wordlist ini nggak mau deh. Iya kan si Hesus ini basisnya wordless sih. Kalau misal password WiFi yang di sini dia nggak punya wordlistnya itu buat backlipnya otomatis not found. Kalau misalnya dia ada pasti dapat. Kalau misal passwordnya masih 1 2 3 4 5 kan di wordlistnya si Hesus ini database-nya ada, pasti langsung ke decrypt. Nah, karena ini passwordnya mungkin terlalu sulit jadi nggak bisa di decrypt. Nah, ada tools lain buat ininya. Contoh di antara password ini, saya contoh bikin word list. Setelah itu, eh, sama di aircrack NG ini, dia melakukan de authorization. Jadi paketnya dia di hit berulang-ulang kali. Jadi bukan di punya. Kemudian ke staff, scat dot word listnya ini. Oke, dapat nggak? Nggak dapat. Kita coba password yang lain. Kita coba tambahin password yang aneh. Kalau nggak salah tuh password di sini ya ini. Eh, hmm. Berarti kalau masih default langsung kena tuh ya bang. Iya, oh, yang masih default pasti kena. Boom, kan? Seperti itu. Jadi berurutan ya tadi ya. Penjelasannya bagus banget nih di sini nih. Untung ke record. Ke record nggak? Ke record kayaknya. Oh iya, aku lupa lagi. Bagus sih penjelasannya nih. Berurutan gitu dari kita IP, kita cek IP dulu. Terus IP-nya kita capture, better cap. Jadi IP yang dengan hostname yang aktif, yang lagi lalu lalang itu apa. Setelah itu dia melakukan request apa aja sih. Kita cek menggunakan WireSec. Setelah itu di WireSec-nya itu kan masih ke backup, kita nggak bisa ngebaca dengan jelas. Nah, cara mudahnya buat ngebaca traffic itu dia lalu lalang itu gimana, sedangkan kita nggak punya akses ke router, kita bikin wireless sendiri dengan metode Evil Queen. Setelah itu, nah, deh, ini, kesehatan berarti kadang lagi. Ngafil bang. Nah, dia bikin wifi palsu ya. Dia masukkan wifi, kemudian si korban ini connect di wifi si attacker, ya, yang mana dia setiap request udah udah pasti kebaca ya di situ kayak tadi yang contoh di WhatsApp, chat WhatsApp malah masuk ke listening di ininya. Nah, kemudian itu kan yang ke ini apa namanya? Kemudian yang paket capture-nya gimana, yang cara ekstraksinya? Nah, ini sekilas di sini juga, selain cara untuk pasarnya mah ya bobol wifi lah gitu. Tapi kita membackup key-key yang ada. Jadi yang tadinya backupan tulisan yang random gini, kita backup, mana ada? Kita backup menghasilkan hash, dan setelah hashnya MIC ini kita brute force atau di decrypt ulang, muncul key phone-nya dari Encrypt ini. Pas banget jam 10. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Wordlist ada semua ya di sini ya. Cheat sheet-nya lengkap. Sama sih saya juga acuannya dari yang saya coba, kemudian ditambah-tambahkan sama ChatGPT jadi dilengkapkan. Tapi yang dipakai di saya ada semua di sini sih. Justru ini lebih enaknya ada keterangannya. Yang punya saya mah catatan kasar. Nah, teman-teman ada pertanyaan? Bang, kalau materi-materi ini nyarinya di mana bang ya? Jangan. Enggak buat Ikutin belajar aja belajar Kang bang. Sasek. Ikutin aja ini di sini apa namanya, UKM, biar dapat terus. Ini kan malah best tool banget nanti.
semuanya malah nanti nggak mungkin satu. Ini mah masih dasar, justru sesulit-sulit ini aja saya sebut tuh masih dasar. Nanti mah lebih sulit lagi karena salah di sini tuh di ya ada network forensik ya kalau nggak salah di batch 12 Ocean Recon Memory. Nah ya network forensik backup analisa backup tuh kan pasti nih nanti nih kita ekstrak paket, kita back, kita pecahin kode-kode encrypt, mau SSL sesulit-sulit apa kita pecahin tuh. Mau pusing. Mumet kalau udah nggak depan sama itu udah gede-gede lagi file buat forensik tuh. Kayak gede-gede tools-toolsnya nggak seringan yang kayak di sini gitu. Tapi nggak tahu nih di klienmu udah ada belum ya? Contoh autopsi deh. Oh iya ada, udah ada. Oke, udah enjoy ya kalau kayak gitu mah. Tapi nggak tahu nih file buat kikinya itu buat mecah-mecahin. Ada tuh template-template buat kikinya. Mirip kayak word list, checklist, search point. Oke, mantap. Pada semua. Udah, jangan di apa namanya, plot twist dulu. Ya, ikutin aja di ini ya. Jadi kalau misalnya kok cyber security kan ngamanin cyber, kok bahasnya exploit mulu malah ngehack gitu. Sebenarnya dari sini kita bisa sekilas juga udah bisa tahu gitu. Oh ini serangan. Kalau misalnya kita sudah tahu serangan itu masuk dari mana, sudah pasti kita bisa tahu cara ngamaninnya. Kayak Mas Rifki tadi gateway password defaultnya dari Apple juga ada. Berarti kan kalau ngecek bisa, sudah pasti ngamaninnya juga bisa. Jadi kalau di apa namanya beberapa cyber security itu tuh entah di webinar atau di mana kebanyakan teori gitu buat ini ngamaninnya ini pakai config ini atau MTCRE yang buat routing aman, ACL dan lain-lain. Kayak banyak. Ya itu secara ini sih buat hardening ya. Nanti di pertemuan tiga itu sekilas lah dijelaskan. Tapi se setelah kalau misalnya belajar dari sini dulu, terus baru ke teknik exploitnya, kayak bingung gitu mau perbaikin apa gitu. Kita nggak punya gambaran. Tapi kalau misalnya dari nge setelah udah ngetek, terus kita hardening, itu pasti enak nih pas hardening. Oh iya, saya pernah nih kemarin ngetek ini port ini kebuka, harusnya port ini ketutup. Nah, jadi bisa hardeningnya itu bisa lebih maksimal dibanding belajar hardening dulu baru exploit gitu. Jadi teman-teman gimana hari ini prakteknya? Apa ada tools lain yang kurang nih bisa dibahas lagi? Itu udah top. Aman bang. Kebanyakan top tool dasar itu sih. Setelahnya baru tambahan-tambahan. IP Banyak. range juga bisa pakai ini kan ya, bikin sendiri gitu pakai Python. IP range mah tergantung dari routernya. Dia Tergantung routernya ya. dialokasiin DHCP-nya sampai berapa. Misalnya Iya sih, alokasinya segitu, segitu tergantung, gitu. tergantung kelasnya juga ya. Berubah lagi IP saya. Untung udah selesai. Iya. DHCP-nya. IPv. Saya belum pakai statik. Baik, teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini saya belum baca WA nih. Oh, nanya TP-Link yang khusus versi satu, Mas Robi Ramjako. Oh iya betul. Udah ya, mantap. WN722N. Tadi Airteros, dia chipsetnya Qualcomm sebenarnya mah. Nah, Atreus, Arteros. Ya, kebetulan sudah malam. Enaknya mah praktek sih, tapi gak apa-apa deh. Teman-teman yang lain juga. Mungkin udah malam. Udah malam sih bener. Siap, siap, siap. Mungkin sekian dari saya. Eh, kurang lebihnya nanti dilanjutkan di WhatsApp ya. Kalau ada pertanyaan lagi,
Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi, sudah aktif. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Terima kasih sama-sama. Makasih. Stop share.